Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Amirul Mukminin akan sedikit menjelaskan beberapa materi mengenai Total Quality Management atau TQM. Dalam bahasa Indonesia juga menjelaskan mengenai manajemen mutu terpadu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin dengan NIM 2120089 dari kelas Total Quality Management A. Di sini saya akan berpandangan mengenai 4 konsep penting dalam pembahasan video ini. Mengenai seberapa pentingkah dari Total Quality Management ini bagi bidang sekolah, bidang pendidikan. Total Quality Management adalah suatu hal yang sangat penting, di mana Total Quality Management ini sebagai sistem manajemen yang sehingga Total Quality Management ini akan berpengaruh dalam produktivitas mengenai hasil dari sebuah organisasi tersebut. Sebelumnya kita ulas terlebih dahulu mengenai apa sih Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM adalah suatu pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, dan fleksibilitas dari seluruh organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sehingga Total Quality Management itu pokok pentingnya adalah kepada konsumen. Nah, dari fungsinya sendiri, secara efektif, Total Quality Management ini sebagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau outcome yang sehingga bisa diterima oleh pelanggan dan dapat menghindari timbulnya kesalahan yang fatal. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Total Quality Management ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pekerjaan dan juga memperbaiki produktivitas efisiensi untuk memuaskan pelanggan. Nah, kalau tadi telah membahas sedikit mengenai meningkatkan outcome. Jadi outcome terus input, proses dan juga output ya, yang merupakan kristalisasi dari pentingnya pencapaian produktivitas dari sebuah organisasi yang diwujudkan dari penerapan Total Quality Management atau TQM. Nah, dari penerapan TQM ini sebagai upaya bahwasanya peningkatan mutu pendidikan tidak bisa berhasil secara instan. Nah, artinya perubahan inovatif yang diharapkan tidak dapat terwujud secara langsung. Karenanya perlu upaya yang berkesinambungan pada suatu proses agar dapat mewujudkan produktivitas yang tinggi. Baik. Sejarah mengenai TQM. Jadi Total Quality Management ini dicetuskan oleh William Edward Deming yang sebagai pencipta program manajemen TQM. Berawal dari ketidaknyamanan Deming mengenai kondisi di daerah barat karena berbagai manajemen yang diajukan dalam bidang industri tidak ada tanggapan sejak tahun 1930 sampai 1940. Maka Deming memutuskan untuk pergi ke Jepang karena kondisinya pada saat itu Jepang sebagai pandangan untuk meningkatkan Total Quality Management. Sebelum sampai di Jepang pada tahun 1930, Deming memformulasikan sebuah ide yang dilakukan dalam penelitian tentang metode-metode untuk menghilangkan variabilitas dan pemborosan dalam proses industri, di mana Deming ini pada saat itu bekerja di Hawthorne yang mempekerjakan 40.000 orang dengan
produksi perlengkapan telepon. Nah, dari pabrik itu yang menjadi terkenal saat Elto Mayo dan koleganya berhasil membuat serangkaian eksperimen bahwasanya mengenai sebab-sebab perubahan produktivitas di tahun 1927 sampai 1932. Eksperimen Mayo ini dari penemuan Hawthorne Effect yang dimana hal itu diakui dalam eksistensi dan pentingnya struktur-struktur informal dalam organisasi-organisasi terhadap hasil produksi serta terhadap produktivitas dan dampaknya terhadap praktek-praktek kerja. Selanjutnya dari Hawthorne, Deming pindah ke Departemen Pertanian di Amerika. Di tempat inilah Deming bertemu dengan Walter Seumet. Nah, Walter Seumet ini merupakan ahli statistik dari Bell Laboratory New York yang telah mengembangkan beberapa teknik yang membawa proses-proses industri menuju apa yang ia sebut dalam sebuah sebutan yakni kontrol statistik atau statistik kontrol. Nah, statistik kontrol ini adalah serangkaian teknik-teknik yang meminimalisir unsur-unsur tak terduga dari proses industri sehingga produksi lebih bisa diprediksi dan dikontrol dalam teknik-teknik ini. Nah, tentunya Walter juga sudah membidik tujuan dari kontrol manajemen ini. Berawal dari Walter, Deming pun mengembangkan sebuah model dari model yang dikembangkan oleh Walter, yaitu model kontrol statistik Walter yang sekarang disebut statistik proses kontrol, yang kemudian statistik proses kontrol ini dikombinasikan dengan wawasan mengenai hubungan gerakan relasi manusia yang diasosiasikan dengan Mayo dan koleganya yang notabene sebagai penyokong teori TGM. Perjalanan selanjutnya, Deming mulai mengunjungi Jepang. Pada saat itu, untuk melakukan sensus Jepang mengenai pasca Perang Dunia Kedua. Perjalanan Deming tersebut terjadi pada tahun 1940, di mana kesan atas kinerjanya itu Japanese Union of Engineer and Scientists, di mana Deming ini membuat kembali ke negara tersebut di tahun 1950, dan Deming ini memperkenalkan sebuah aplikasi kontrol mengenai proses statistik kepada para karyawan industri Jepang. Sejak itu, Jepang pun menaruh perhatian terhadap rekonstruksi industri Jepang yang rusak akibat pasca Perang Dunia Kedua tersebut, sehingga Jepang mengalami kerusakan yang sangat besar akibat bom atom yang dijatuhkan di negara Jepang. Dari kondisi sulit tersebut, Deming memiliki empati terhadap negara Jepang, dan Deming pun memberikan solusi, di mana Deming ini menganjurkan untuk para pelaku usaha Jepang ini agar memiliki pemahaman tentang produk yang berkualitas. Nah, dengan demikian keadaan tersebut akan menjadikan Jepang dapat berpikir jauh nantinya secara jangka yang panjang, di mana apabila memiliki produk yang berkualitas akan dipercaya dan perindustrian Jepang akan menjadi penguasa besar internasional. Selain Deming yang dari Amerika, Joseph Juran dan juga beberapa pakar dari Amerika
berkunjung ke Jepang dalam waktu yang sama juga. Pada saat itu, Deming mencoba membuka pola pikir perilaku yang dilakukan oleh pelaku industri Jepang. Kemudian Jepang ini mengkomunikasikan atas ide-ide yang dikeluarkan oleh Deming, di mana mereka menyebutnya dengan total quality control, yang disebut juga melakukan perubahan atas dasar totalitas mengenai kualitas kontrol manajemen. Nah, dari pemikiran tersebut Jepang mengalami perubahan yang signifikan mengenai itu yang ada di sana, dimulai dari pabrik yang diikuti oleh industri jasa dan juga bank. Selain terdapat perubahan yang baik terhadap mutu, Jepang ini mampu kembali menjadi pasar singa di dunia. Dari Jepang ini yang merupakan negara yang sangat membanggakan dua sosok ini, yaitu Deming dan juga Jurang, yang karena atas berkat ide-ide tersebut Jepang dapat menghadapi masa sulit dalam perindustrian. Berbanding terbalik dengan kondisi yang di Amerika, di mana Deming dan juga Jurang ini tidak dianggap ide-idenya di Amerika. Nah, ide-ide mereka itu yang diberikan tidak dapat diperhatikan, malah bisa dikatakan tidak dapat diterima oleh pelaku industri yang ada di Amerika. Karena penekanan industri di Amerika itu, dan tidak hanya Amerika sih sebenarnya, bangsa Barat juga adalah sangat tidak mementingkan akan mutu produk, sehingga mutu produk itu pada waktu tertentu akan menjadi sangat rendah. Nah, sehingga Amerika dan juga bangsa Barat pun tidak dapat menjual barang dengan baik. Yang kemudian Peters dan juga Westerman melakukan penelitian terkait unsur-unsur perusahaan unggul yang ada di Jepang, dan selanjutnya dilakukan di Amerika. Dalam penelitian tersebut mereka menunjukkan beberapa hasil bahwasannya perusahaan yang memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan, maka mereka selalu bersifat kompetitif dan menguntungkan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan yang unggul itu adalah perusahaan yang dekat dengan pelanggan dengan memiliki keobsesian meningkatkan mutu dan juga meningkatkan kualitas produk secara terus-menerus. Dan itu menjadi pokok dasar sampai sekarang mengenai teori total quality management. Selanjutnya mengenai 5 ahli tokoh teknik quality management yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menurut Nasution, bahwasanya total quality management atau TQM adalah perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang yang dalam falsafah holistik yang kemudian dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, dan juga produktivitas serta kepuasan pelanggan. Nah, itu menurut Nasution. Selanjutnya menurut Ciptono berpendapat bahwasanya total quality management atau TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan juga lingkungannya. Nah, selanjutnya menurut Gaspers. Nah, Gaspers ini berpendapat bahwasanya total quality management merupakan suatu cara meningkatkan performasi dari setiap level operasi atau proses
dalam setiap area fungsional dalam suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia secara terus-menerus. Nah, selanjutnya menurut Shimamura berpendapat bahwasanya TQM merupakan manajemen mutu yang terpadu tentang lingkungan organisasional di mana semua fungsi kerjasama untuk membangun mutu ke dalam produk dan juga jasa perusahaan. Menurut Ibrahim, bahwasanya total quality management adalah suatu manajemen yang membuat perencanaan bahwasanya dalam perencanaan tersebut mengambil sebuah keputusan tentang mengorganisir, memimpin, dan juga mengarahkan dan pengolahan, terus dilanjutkan memanfaatkan seluruh modal peralatan dan juga material, teknologi, sistem informasi, serta energi dan sumber daya manusia yang digunakan untuk membuat produk dan jasa yang berkualitas dengan memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari pasar berdasarkan konsumen secara terus-menerus untuk kelangsungan hidup perusahaan secara efisien dan efektif, dan juga bertanggung jawab dengan penuh atas partisipasi dari sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai materi total quality management yang saya kuasai berkaitan dengan kepemimpinan dalam manajemen mutu terpadu atau MMT, di mana kepemimpinan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menginspirasi atau memengaruhi orang-orang agar mempunyai keinginan yang total atas komitmen yang sukarela guna mencapai target yang diinginkan oleh pemimpin dengan tujuan-tujuan organisasi. Kepemimpinan ini kurang lebih memiliki 5 gaya. Yang pertama mengenai gaya autokratik. Gaya ini sering dilakukan dalam organisasi moneter, semisal seperti TNI, terus juga Polri, yang dimana hal tersebut sering menggunakan gaya autokratik. Yang kedua mengenai gaya demokratik. Nah, gaya demokratik ini biasanya dilakukan dalam sekolah, di mana gaya demokratik ini lebih mengutamakan atas dasar demokrasi dari semua warga sekolah. Nah, yang ketiga mengenai gaya partisipatif pasif. Nah, gaya partisipatif pasif ini hampir sama dengan gaya demokratik, di mana semua orang harus berpartisipasi dalam mensukseskan proses dan juga memaksimalkan hasil dari organisasi tersebut. Yang keempat mengenai gaya orientasi tujuan. Nah, mengenai gaya orientasi tujuan ini lebih mengutamakan pada isi dari sebuah organisasi. Nah, gaya kepemimpinan ini biasanya dilakukan atas dasar sebuah strategi yang telah diatur guna mencapai sebuah visi yang dilakukan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan yang terakhir mengenai gaya kepemimpinan situasional, di mana gaya ini lebih mengedepankan apa yang akan terjadi pada suatu proses organisasi. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak tertata dan tutur yang tidak teratur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.